saya Kevin Sugiono di STEMA Talk Podcast. Nah, kali ini memang agak berbeda ya, bukan agak berbeda lagi, tapi memang berbeda. Kali ini kita nggak di STEMA TV Studio, melainkan berada di Yamaha Music School nih. Nah, sudah bersama kami yaitu Kak Kenan dan juga Kak Susan. Nah, nantinya kita akan membahas podcast kali ini yaitu bangun mental positif anak lewat musik mulai dari usia dini. Nah, boleh ya Kak ya, nanti kita ngobrol bareng ya. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol bareng, mungkin boleh lah ya perkenalan sedikit, mungkin dari Kak Kenan terus lalu ke Kak Susan ya, boleh. Oke, halo, saya Kenan Louis. Saat ini saya aktif bermusik di dunia musik industri Indonesia, juga di Yamaha Musik Indonesia sebagai guru, pengajar, dan juga chief instructor. Halo, saya Susan Rahadja. Saya tenaga pengajar di Sekolah Musik Yamaha dan juga saya staff di Music Education Department di Yamaha Musik Indonesia. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Kak, aku mau ngingetin lagi untuk yang menonton, Mami Dedi atau teman-teman Stella Maris, dan di luar Stella Maris boleh ya untuk bertanya. Nantinya kita akan ada sesi Q&A. Teman-teman boleh bertanya di kolom chat dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, /pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan yang terbagus nanti kita akan giveaway, kita akan memberikan yaitu 3 ya Kak ya tadi ya, 3 voucher MAP bagi pertanyaan yang paling bagus pokoknya. Nah, oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin aku mau chit-chat dulu nih, ya kan? Nah, kalau aku tanya nih untuk Kak Kenan sendiri, kalau musik itu warna nih, kira-kira warnanya apa sih Kak dan kenapa tuh? Oke, kalau buat aku ya, itu musik itu bukan satu atau dua warna. Karena kalau kita ngomongin warna, buat aku itu instrumen musik itu warna. Misalkan pemain trompet itu warnanya ungu, pemain biola warnanya putih. Nah, di situ harmonisasi dari berbagai macam alat musik, mereka bersatu warna-warnanya dan akan membentuk sebuah lukisan. Oke. Kalau itu buat saya. Jadi musik itu nggak cuma satu atau dua warna, tapi itu banyak sekali warna. Dan Banyak itu sangat sekali. menarik ya. Yes, Luar biasa. betul. Jadi pelangi ya, warna-warni ya. Ya, Oke. betul. Nah, kalau untuk Kak Susan sendiri nih, kalau musik itu bentuk apa yang menggambarkan musik menurut Kak Susan sendiri nih dan kenapa? Sama seperti Kak Kenan ya. Jadi musik itu kita nggak bisa pikirkan, kita nggak bisa imajinasikan hanya satu bentuk. Ya, jadi sebenarnya kalau bentuk di musik itu sebenarnya komposisi sebenarnya ya. Yeah. Tapi buat saya musik itu bisa banyak bentuk. Tapi yang pasti musik itu bentuknya adalah indah, Ya. berkesan, sudah pasti. Jadi setiap bentuk itu menaruh kesan tersendiri di setiap orang yang mendengarnya. Betul. Pasti itu ya. Jadi Betul. musik itu sangat universal. Jadi kalau ibarat bahasa, semua orang bisa paham dengan musik ya. Semua orang di dunia ini walaupun berbeda-beda bahasa yang dibicarakan, diomongin, itu pasti tetap mengerti bahasa musik. Betul, Iya. betul. Oke, nah apa momen paling berkesan nih menurut Kak Kenan juga dan juga Kak Susan dalam awal perjalanan bermusik? Awal perjalanan bermusik itu sebenarnya kalau dibagi-bagi banyak tahap ya. Kalau buat saya personal, karena kita ngomongin belajar musik, itu pertama kali waktu kecil itu seperti membuka sebuah dunia baru. Karena begitu kita mulai bisa baca not balok, itu ternyata akan terbuka wawasan kita. Wah, banyak sekali yang ternyata bisa dipelajari, bisa kita coba latihan. Itu kalau di awal perjalanan belajar musik. Tapi kalau di awal perjalanan misalkan setelah itu ikut kompetisi, itu juga perjalanan yang baru. Saya ketemu begitu banyak teman, walaupun bisa dikatakan kompetitor, tapi ujung-ujungnya adalah kita disatukan oleh musik. Saya punya teman baru di luar kota, di luar negeri bahkan. Dan setelah itu pun di luar kompetisi musik, setelah mulai ada karir masuk industri, ternyata teman-teman satu pekerjaan itu semua orangnya banyak yang luar biasa. Dan kembali lagi semua itu karena belajar musik. Jadi kalau dibilang berkesan, hampir setiap tahun itu ada aja yang berkesan dari bermusik. Oke, kalau menurut Kak Susan sendiri awal berkarir? Sebenarnya hampir sama ya seperti Kak Kenan ya.
Jadi biasa kan kalau untuk pendidikan dasar musik itu yang paling cocok untuk anak-anak yang baru belajar musik itu adalah mempelajari musik lewat alat musik yang berbentuk keyboard dari keluarga keyboard yang ada tulis hitam putih. Ya, jadi piano tentunya. Dan waktu saya mungkin berkesan buat saya adalah pada saat saya pertama kali bisa memainkan elektron dengan kaki karena waktu saya kecil banget itu. Jadi di elektron itu kan ada pedalnya, ya pedalnya juga do re mi fa sol seperti itu. Jadi pada saat saya bisa main lengkap tangan kanan, tangan kiri dengan pedal tersebut, lalu guru saya senang sekali karena buat dia kenapa saya anak kecil, lalu bisa main 3 seperti ini. Ya, jadi waktu itu buat saya juga berkesan karena dia langsung panggil orang di depan, suruh lihat seperti itu. Itu berkesan. Sampai hari ini saya masih ingat ya. Dan sama seperti Kenan ya, ada tahapan-tahapan ya pada saat saya mulai mengajar ya, pada saat saya ikut pelatihan di Yamaha ya. Jadi itu berkesan dan pada saat pasti Kenan juga sama ya Ken, pada saat kita ketemu teman-teman sesama guru Yamaha di seluruh dunia ya. Jadi karena di Yamaha itu ada lebih dari 40 negara, ada di lebih dari 40 negara di seluruh dunia. Iya, jadi kalau dihitung jumlah lulusan sekolah musik Yamaha itu sudah lebih dari 5.500.000 orang. Iya, sistem pendidikan musik Yamaha sendiri umurnya udah 71 tahun usianya. Udah lama ya? Udah lama sekali ya. Jadi Kenan ataupun saya juga dulunya kecilnya belajar di Yamaha. Ya akhirnya setelah lulus ya kami memutuskan untuk berkarir di bidang musik. Ya Kenan banyak perform sebagai musisi, saya lebih ke pendidikan musiknya. Ya jadi memang itu juga satu tahap-tahapan yang berkesan ya buat kita ya pada saat mengajar ya, atau pada saat siswa kita juga dia bisa mencapai achievement ya, ada achievement dari siswa kita, entah dia bisa main satu lagu ini atau harapan kita dia hari ini datang les, ini yang paling dekat ya. Minggu kemarin belum bisa, hari ini datang sudah bisa. Itu juga satu kesan yang sangat baik buat kita ya. Apalagi kalau seperti dari Kenan bilang ada dia ikut kompetisi ataupun konser ya seperti itu. Ataupun ya kebetulan saya sudah lama juga mengajar pada saat siswa kita ternyata wah sudah dewasa dan ternyata jadi apa walaupun nggak harus jadi musisi ya, tapi kita lihat mereka sudah jadi pribadi yang kreatif, sudah ada karir yang bagus, itu senang sekali dan itu kesan yang baik sekali buat kita semua. Betul. Oke, nah menurut Kak Susan juga nih, apa alasan utama musik itu penting dikenalkan waktu anak-anak nih masih kecil nih? Pasti ya, pengalaman Kenan juga ya kan? Dari kecil ya, Kenan umur berapa Ken? Umur 4. Umur 4 ya? Umur 4. Nah itu, ya memang usia itu usia yang sangat untuk kita sebutnya golden age, usia emas. Dari usia 3 sampai 6 tahun tuh golden age ya, usia emas. Jadi Kenan waktu itu juga belajar usia segitu, saya juga sekitar usia itu. Memang penting sekali ya, karena pada masa itu, pada usia emas itu perkembangan fisik dan mental dari manusia pada umumnya itu memang sedang pesat pada 3 hal. Yang pertama telinga, udah pasti. Ya, jadi kalau kayak Kenan ini perfect pitch. Jadi Anda mainkan apapun dia bisa tahu itu not apa. Iya. Produk Yamaha. Ya, jadi memang itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi apabila musik dikenalkan pada usia tersebut udah pasti. Dan musik itu kan suara ya, otomatis hubungannya dengan telinga. Nah, jadi kalau seseorang bisa bermain musik, bisa bermusik dengan lebih baik, pasti itu memiliki kemampuan pendengaran akan musik yang baik. Dan juga usia emas ini ya belakangan ini apalagi ya anak-anak mungkin setelah masa COVID ya, jadi banyak anak-anak yang banyak berubah, kita banyak berubah ya pada saat itu ya. Jadi diteliti lagi bahwa kemampuan keterampilan jarinya juga lebih sekarang. Ya mungkin ya anak-anak explore banyak ya pada saat masa COVID ya, mungkin ya. Lalu juga kemampuan untuk membaca dari musik juga berkembang dengan pesat usia ini 3 sampai 6 tahun. Nah, jadi memang kita harus mengambil momen ini. Jangan sampai kelewat. Kalau kelewat bisa dilatih tapi tidak semaksimal pada saat pada usia emas ini. Ya, jadi oleh karena itu memang di sistem pendidikan musik Yamaha ini core-nya itu memang usia-usia ini. Usia-usia anak-anak ya. Kita banyak kursus lain tapi core-nya utamanya ini adalah yang junior course kita sebutnya. Nah, jadi usia emas ini. Memang golden age ini. Golden age penting. Perkembangan otaknya seperti spons ya katanya, bisa menyerap, bisa lebih cepat. Betul. Nah, terus nih Kak Susan, perbedaan paling terlihat antara anak yang ikut kelas musik sama yang enggak ini seperti apa sih kira-kira? Ini dalam konteks mungkin dari anak-anak.
Kalau dari anak-anak ya, mungkin ntar kalau yang udah lebih dewasa, coba Kak Kenan akan bisa jelaskan ya pengalaman pribadinya. Kalau dari anak-anak sendiri ya, karena mereka ini kan di musik kita kasih di mereka wadah, ya kayak di Yamaha tuh ada konser-konser, ya atau achievement test ya. Walaupun kita nggak bisa bilang dia ujian yang serius untuk anak-anak TK ya, nah, tapi ada yang namanya achievement test di mana dia bermain atau menampilkan, ya perform lah di depan orang lain, di depan penguji. Ada gurunya juga, atau ada orang lain, ada temennya juga, seperti itu. Rasa percaya dirinya pasti lebih. Ke satu. Kedua, membangun disiplin. Ya. Nah, karena musik itu pada saat mereka berkegiatan musik itu punya komitmen. Ya, dia harus latihan. Misalnya ya setiap hari walaupun baru 5 menit, 10 menit, tapi dia punya komitmen dia harus berlatih. Dan dia datang ke tempat lesson seperti itu. Itu kan komitmen ya. Jadi memang kecenderungan yang paling kami rasakan ya sebagai pendidik itu buat anak-anak kecil itu adalah satu, lebih percaya diri, ya. Kedua, ya tadi disiplinnya. Disiplin ya. Walaupun mungkin orang tuanya di rumah juga susah payah ya untuk membangun itu semua, tapi itu bekal yang sangat baik saya pikir ya. Kalau udah mulai dewasa ya. Ini Kenan saya kenal dia dari kecil ya. Jadi saya tahu dari umur 4 jadi ya tadi ya. Iya, ya. Jadi kalau pengalaman pribadi Kenan saya pikir ya, sekolahnya tuh dia nggak susah loh. Gimana kan? Kalau ngomongin ini masih soal ini kan yang ikut kelas musik dan iya betul. kalau misalkan ikut kelas musik itu salah satu yang tertrigger itu kreativitas jujur. Jadi selain misalkan sama-sama mendengar, tapi kalau kita di kelas musik itu biasanya ada analisa dan di situ saya juga belajar kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, dan itu seperti membuka lagi kreativitas. Dan selain kreativitas, tadi Kak Susan juga ada bilang soal disiplin. Misalkan sama seperti ya kita belajar kungfu, belajar atau main bola juga kan ada ya, yang belajar sendiri dan yang main dan yang tidak belajar yang nggak ada guru. Kalau kita ada guru, kita ada salah sedikit pasti akan dibenerin. Kita posturnya, terutama postur ya, kita ada salah sedikit kurang sempurna pasti akan diawasi dan dibenarkan. Nah, dan itu perlahan-perlahan akan tercipta. Jadi saat mungkin sudah 5 tahun, 10 tahun belajar bersama guru, bersama wadah yang formal, akan terlihat sekali postur yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sesuai dengan apa yang optimal. Gitu sih. Oke. Nah, terus nih, apa benar musik itu dapat menumbuhkan mental positif pada anak nih? Mungkin boleh Kak Kenan, lalu Kak Susan nih. Oke. Musik yang menumbuhkan mental positif. Oke, kalau misalkan dari saya sendiri, kalau dari dalam diri, itu bisa menimbulkan itu kreativitas. Dan juga saya jadi waktu kecil itu tahu musik yang menarik nih untuk didengarkan walaupun mungkin orang-orang jarang dengar ya. Tapi saya jadi tertarik mencari lagi. Waktu itu zamannya CD. Masih ada toko-toko CD, saya bisa dengerin musik. Wah, yang unik ini cari lagi. Tapi selain itu juga, kalau belajar musik itu karena kelas saya waktu itu grup. Jadi kalau teman saya udah pelajarin lagu berikutnya, saya jadi tertantang. Ada jiwa kompetitif sedikit, tapi itu bukannya kompetitif saling menjatuhkan, tapi saling membangun. Kan kalau teman udah bisa, ya saya malu sendiri. Aduh kok belum bisa sih, jadi ikut belajar lagi. Dan hitungannya kalau belajar grup itu di kelas, masing-masing akan tumbuh rasa berani, ingin tampil ke depan. Saat dipanggil guru, kita bukannya takut tapi excited. Itu sih kalau buat pengalaman pribadi saya. Oke, kalau Kak Susan sendiri? Iya, mental positif ya, seperti tadi Kenan udah cukup banyak juga sampaikan. Satu lagi mungkin tambahan saya adalah jiwa sportif. Oke. Ya, jadi ini termasuk mental positif ya. Betul. Ya, jadi minggu kemarin kita baru ada satu kompetisi ya Kenan ya. Iya, betul. Di mall di sebelah itu tingkat nasional. Karena di Yamaha itu ada wadah memang untuk kompetisi atau untuk konser dan berjenjang dari tingkat sekolah musik. Lalu kita karena di seluruh Indonesia ini kita ada 120 outlet. Jadi tersebar di berbagai kota. Jadi kita ada tingkat regional namanya dan terakhir itu tingkat nasional. Jadi minggu kemarin itu kita ada lomba yang namanya Popular Music Course. Karena Yamaha kursusnya banyak ya, nggak cuma anak-anak. Jadi yang Popular Music Course itu kita ada lomba tingkat nasional. Di situ karena di juri waktu itu ya kan ya. Ya. Jadi di situ kita lihat banget, saya juga berkesan sekali pada siswa-siswa yang bertanding.
sebenarnya kan nih seperti dari kanan bilang satu sama lain itu kompetitor kan sebenarnya. Iya. Tapi mereka saling support satu sama lain. Oh, oke. Itu buat saya sangat berkesan. Betul. Walaupun mereka sebenarnya sedang bertanding ya. Jadi istilahnya kalau kamu yang menang, saya kan tidak menang seperti Iya. itu. Tapi mereka tidak melihat dari sisi itu. Dan mereka sangat sportif ya pada saat pengumuman pemenang, sebagai contoh juara 1 bla 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 bla. Yang ini tetap mereka seperti oh iya betul seperti itu. Dan ini yang membuat saya juga berkesan ya. Saya setelah itu melihat juga di Instagram atau di sosial media yang lainnya itu beberapa siswa-siswa tersebut ya post dan dia bilang semangat tahun depan saya ikut lagi seperti itu. Jadi buat anak-anak yang di musik itu sebenarnya kalau istilahnya dalam kompetisi mereka bukan belajar untuk kalah atau menang, bukan. Tetapi bagaimana mereka bisa memiliki mental yang baik pada saat mereka menang, tidak boleh terlalu tinggi hati, ya. Pada saat mereka belum berhasil, jadi saya nggak bilang kalah ya, tapi belum berhasil, bagaimana mereka menyikapi hal tersebut dan maju seperti itu. Nah ini sangat bagus ya Ken ya. Iya, saya terus terang benar-benar terkesan sekali sama kondisi yang terakhir kami lihat baru minggu kemarin. Oh, iya. Okay. Jadi memang melatih respon ya. Betul. Oke. Nah, terus nih tadi kan berbicara tentang mental nih Kak. Nah, kalau mengelola emosi anak lewat musik ini bisa nggak sih kira-kira? Gimana kan bisa ya? Pasti ya. Tergantung ini juga sih ya sebenarnya yang seperti tadi kalau mereka dari usia dini udah berkecimpung dalam dunia musik ya, entah mereka sering mendengarkan, apalagi kalau bisa belajar musik pasti bisa sebenarnya. Ya karena pada saat mereka harus belajar, mereka harus latihan, mereka harus mengendalikan emosinya. Mungkin pada saat itu mereka nggak ingin belajar, lagi ingin main, tapi karena saya harus latihan sekarang, saya harus datang sekarang. Jadi mereka harus mengelola itu semuanya, ya. Nah, ini sih satu poin ya mungkin ya. Nanti lama-lama akhirnya bisa mengelola emosinya. Dan pada saat tampil ya, kalau saya terus terang kalau tampil depan orang itu perform musik itu ya, deg-degan sih. Yeah. Tahu kalau kayak nanti. Sama kok nggak beda. Deg-degan gitu. Tapi kan itu harus saya bisa harus bisa atasi. Ya, nggak boleh gitu. Saya nervous seperti apa gitu kan. Saya harus menampilkan yang terbaik. Nah, ini termasuk kontrol emosi juga saya pikir. Ya, jadi apa ya orang bilang kemampuan lain di luar kemampuan bermusik yang bisa diperoleh dari musik. Ya, kecerdasan lain. Betul. Iya. Nah, terus nih menurut Kak Kenan sama Kak Susan nih, tanda-tanda apa aja sih yang menunjukkan anak ini cocok belajar musik nih? Kira-kira Cocok belajar musik. Music is for everyone. Sebenarnya itu Music betul. for everyone ya. Karena kalau kita ngomongin bakat nggak bakat, tetap ada yang namanya disiplin dalam latihan. Itu semua orang ya bakat dan nggak berbakat. Kalau kita misalkan sampai harus memisahkan kategori anak, sama aja. Pada ujung-ujungnya disiplin yang mempertahankan sih. Iya, betul. Banyak ya yang sepertinya kelihatannya berbakat ya. Iya. Tapi ternyata di tengah jalan dia putus. Betul. Karena disiplinnya nggak ada. Seperti itu. Okay. Kalau bilang cocok atau nggak cocok, music is for everyone. Ini Yamaha filosofi. Oh, oke. Ya, jadi Nah. filosofi sistem pendidikan musik Yamaha. Oke, nah kalau anaknya pemalu nih, menurut Kak Susan sama Kenan, bisa nggak kira-kira belajar bermusik? Justru harus ya. Loh, itu. Iya, justru harus karena ya itu tadi ya, pada saat mereka bermain sama-sama ataupun dalam lingkup yang kecil aja deh pada saat di kelas. Mereka harus bermain di depan guru, di depan temannya. Ini juga mengelola emosi nervousnya kan? Iya kan? Dia pada saat dengar temannya main, temannya udah bisa, seperti tadi Kenan bilang, masa di kelas teman saya udah bisa, saya tertantang gitu bisa. Nah, seperti itu. Nah, pada saat yang sama pasti juga ada buat anak-anak yang lebih malu mungkin ya. Dia merasa, aduh saya nggak berani gitu. Tapi lewat musik dia dilatih. Oke. Ya, karena seperti itu kayaknya latihan ya kan ya? Lagi berekspresi. Iya. Iya. Pasti sekarang Kenan rasa nervousnya untuk tampil perform Masih ada. masih, tapi tidak sebesar saya mungkin ya, karena dia sering Sering ya. sering perform Oke. di mana-mana ya. Kalau saya berkecimpung di dunia pendidikan musiknya lebih banyak, nah, Kenan kan ada banyak perform juga. Nah itu karena latihan. Oke. Nah, iya. dengan sering tampil, artinya ya Udah hilang udah ya. hilang. Iya betul. Oke. Nah, terus ini gimana menurut Kak Susan atau Kak Kenan ya? Kalau anak ini akhirnya cepat bosen belajar musiknya nih. Nah, kira-kira cara motivasinya gimana sih kalau biar anak nih rajin lagi begitu, disiplin lagi begitu?
Kalau bosen bukan cuma musik ya Ken ya. Iya sih. Apapun yang kita suka ya, suka sekalipun benar-benar senang, tapi pada saat itu dijadikan satu apa sih namanya sehari-hari ya, yang kita punya apa daily, ya. Ada masa dimana pasti turun naik. Iya pasti itu ada ya, walaupun sesuka apapun ya. Ya ini aja deh mungkin. Kak Kevin suka makan apa? Waduh, bakmi sih. Bakmi. Tapi kalau tiap hari makan bakmi bagaimana? Bosan. Nah, iya kan? Sebenarnya itu pasti akan ada apabila itu dijadikan aktivitas sehari-hari. Tapi sekali lagi dorongan orang tua itu penting. Yang namanya anak-anak apalagi ya pasti ya. Kenan ini waktu kecil minatnya terhadap musik kelihatan banget, jelas banget itu istilahnya sampai yang saya masih ingat waktu Kenan kecil ya. Jadi pada saat hujan di luar itu saya ingat benar kan? Itu saya ingat banget. Nah, hujan di luar. Mamanya, wah hujan Ken, kita nggak bisa pulang. Oh oke. Dia masuk lagi ke dalam kelas dan main musiknya lagi. Ya, jadi apa ya minatnya itu kan di luar, ya di luar yang seperti anak-anak pada umumnya ya. Tapi ada masa-masanya tetap Kenan ajar rasa juga ya, seperti bosan. Pasti. Nah, dan sering terjadi. Iya, ya. Jadi bagaimana pihak orang dewasa ya yang di sini yang istilahnya tarik ulur seperti itu ya, karena musik itu bukan pada suatu hari nanti ini pasti jadi musisi, ini jadi guru musik, ini jadi apapun yang berhubungan dengan musik ya, enggak. Tapi dengan musik pasti satu hari nanti seseorang itu akan mempunyai bekal yang berbeda ya, pasti akan lebih bersinar lah istilahnya seperti itu. Apalagi kalau kayak di sekolah musik ya kita memang mengedepankan kreativitas juga. Jiwa kreatif penting ya Kak Kevin. Ya, betul. Iya, jadi apapun profesi seseorang di kemudian hari. Ya, kalau dia punya jiwa kreatif itu pasti beda. Betul. Nah, betul. itu. Nah, jadi kalau itu tergantung orang tua ya, bagaimana tarik ulur gitu. Betul. Tapi intinya buat papa mama jangan pernah berhenti untuk ya udahlah anak saya nggak mau. Yaudah. Nah, itu jangan deh. Jangan seperti itu. Jangan pernah berhenti untuk terus mendorong. Ya. Terus ya. Terus, betul. Oke. Nah, terus nih bagaimana nih Kak Susan mungkin sama Kak Kenan ya, untuk orang tua untuk terus mendorong tanpa memberi tekanan nih, untuk anak-anaknya belajar bermusik atau disiplin bermusik gitu Pak. Gimana Kenan? Iya sih, kalau misalkan ini terkait sama tadi yang Kak Susan udah bilang soal tarik ulur. Kalau seperti tali aja kita tarik terus udah tegang kita paksa tarik, suatu saat akan putus. Jadi kalau misalkan sudah kelihatan mentok sekali, ya ada baiknya. Saya juga dulu seperti itu sih. Kalau sudah lagi bosan ya ada baiknya istirahat sejenak. Karena saat ini juga jujur sering terjadi kok. Saya ngajar, bikin lagu, aransemen. Kalau udah rasanya mentok, saya stop dulu, cari refreshing dulu, entah keliling, jalan-jalan, lihat makanan, ataupun ya apapun lah itu, istirahat sejenak dan akan kembali otomatis nanti refresh. Kalau emang sayang dia akan kembali. Kalau emang udah suka musik pasti akan kangen. 1-2 hari nggak nyentuh musik sama sekali, besoknya akan kangen. Terus kalau kita ngomong soal push, sebenarnya push itu juga penting sih. Kalau anaknya terlalu santai, terlalu ya jalannya pelan lah, itu emang harus dipush sedikit. Dulu saya juga belajar, ada guru yang baik, kasusnya ini guru saya dulu. Pada zaman dahulu. Ada guru yang baik, ada juga guru yang sangat galak sekali. Dan itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi kalau misalkan saya sama guru baik terus ya jadi ujung-ujungnya nggak kurang disiplin. Tapi begitu sama guru yang hitungannya galak, itu ngomongnya to the point, lumayan nyelekit lah omongannya, itu sebenarnya tergantung mental kita sih ya. Kalau misalkan mental kita kuat, kita akan gak usah dibaperin, gak usah disakit hati lah, tapi omongan itu kita anggap sebagai salah satu untuk introspeksi diri supaya kita lebih improve lagi di masa yang akan datang. Dan itu soal tarik ulur. Iya. Istilahnya stop dulu itu bukan arti stop beneran, bukan. Dalam arti misalnya kayak tadi Kenan bilang jalan-jalan dulu gitu ya, mungkin anak-anak lagi bosan latihan, oke nanti ya jam berapa lagi besok atau nanti malam seperti itu ya. Tapi kalau benar-benar dia stop sebulan 2 bulan itu susah untuk istilahnya kasih bensin lagi. Iya. Jadi hanya sedikit, oh ya sebentar sudah lelah seperti itu, sebentar aja lalu kembali lagi.
Tapi kalau sudah memang menjadi apa ya, keseharian, sudah menjadi habit, biasanya ada yang seperti Kenan bilang tadi, ada yang hilang rasanya pada saat mereka tidak lakukan itu. Ini ada testimoni dari siswa saya juga dulu. Jadi pada saat itu mungkin dia sedang jenuh ya, jenuh karena sekolah juga capek katanya. Jadi harus latihan, harus datang les. Jadi dia mulai apa istilahnya ya, sama mamanya mulai aksi keras-kerasan. Ya, lalu mamanya tanya dia, kamu benar mau berhenti? Kata dia, saya mau coba dulu. Terus akhirnya mamanya bilang, oke, kita rehat 1 minggu. Ya, kita rehat 1 minggu ya. Jadi tidak usah datang les, tidak usah main di rumah, tidak usah latihan. Jadi mamanya report ke saya habis itu hanya beberapa hari saja. Ya, dia lewatin jadwal lessonnya itu dilewatin berapa hari dan dia tidak pegang. Besok-besoknya dia, Mama, kok rasanya aneh ya? Mamanya tanya kenapa? Aneh, saya biasanya kemarin itu harusnya pergi ke Yamaha dan saya biasanya latihan. Ini kok saya nggak latihan? Bukannya kamu mau? Aneh, dia bilang gitu. Anak kecil ya, dia mungkin tidak tahu apa yang dia rasa, hanya dia bilang ini aneh katanya. Buat dia saya rasa aneh ini. Akhirnya dia memutuskan saya tidak akan quit. Nah, ini benar-benar pengalaman pribadi dari saya mendengar itu dari testimoni orang tua siswa. Iya, ini saya bilang, Mama, ini bukan hanya saya sebagai guru, bukan hanya sistem pendidikan musik Yamaha yang bisa membuat anak-anak merasa kerasan, tetapi juga pasti ada dari orang tua. Karena Mama sudah support sejak dia pertama belajar. Jadi sudah jadi habit buat dia. Ini yang membuat dia merasa musik ini seperti halnya dia mandi, dia makan, dia sikat gigi, dia tidur, seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang rasanya aneh. Nah, rasanya tidak enak, dia bilang itu. Seperti itu sih. Tambahan sedikit, kalau zaman sekarang itu sosial media udah sangat banyak, sangat mudah diakses. Dan ini juga yang saya share ke murid-murid saya sih. Kalau misalkan lagi bosan dengan satu musik, cobalah explore ke genre musik yang lain. Karena di sosial media, di internet itu sangat banyak beragam. Saya juga udah pernah ngajarin ini di kelas, misalkan dari musik jazz, musik orkestra, kita ngomongin misalkan Twilight Orchestra, itu kan yang klasik bagus. Tapi saya juga pernah share soal King Nasar di kelas, musik dangdut, dan di situ kita bisa bikin musik itu gak cuma edukatif, gak cuma memacu kreativitas, tapi juga bisa fun. Dan kalau musik udah jadi fun, udah ya sesuatu yang kita senangi, itu yang akan membuat kita ingin lebih lagi untuk mencari lagi. Ya, mungkin kalau yang anak-anak kecil lebih kepada mendengarkan dulu ya. Kalau siswa-siswa yang udah besar kayak Kenan tadi, siswa-siswanya nih sudah besar. Kenan ngajar di Junior Master, jadi memang kumpulan anak-anak yang memiliki minat lebih. Ya. Jadi kalau kami lebih mengistilahkannya minat. Karena kalau bakat sebenarnya semua orang memiliki bakat, cuma berapa kadarnya aja. Kalau mau bilang bakat yang besar itu sedikit sekali di dunia ini juga. Nah, rata-rata manusia itu average di tengah-tengah. Iya. Jadi yang memiliki minat lebih itu kita juga punya satu kursus kelas yang namanya Junior Master ya. Setiap tahun targetnya buat lagu untuk komposisi konsert ya. Konser dan kalau bisa kompetisi sekalian. Iya. Konser tiap tahun. Iya, itu sampai tahun ini juga kita banyak yang sampai ke tingkat internasional. Iya, siswa Kenan belum lama ada konser di Jepang ya. Bulan September kemarin. Nah, kita juga akan berangkat bawa murid kita ke Seoul, Korea. Konser juga. Iya, nanti di Januari. Ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang Yamaha Music School nih, Kak Susana, apa sih keunikan metode belajar musik di Yamaha Music School nih untuk anak-anak usia dini? Dini ya. Jadi kita itu yang pasti pertama timely education, pendidikan tepat usia. Jadi kalau pendidikan tepat usia itu maksudnya kita memberikan pelajaran musik lewat apa yang berkembang paling pesat pada usia tersebut secara umum, seperti itu. Ya, jadi kalau tadi yang kecil itu memang yang berkembang pesat telinga udah pasti nomor 1 ya. Jadi ya semua disampaikan lewat telinga pertama. Tapi sebenarnya secara keseluruhan walaupun yang besar juga ya, nggak hanya yang kecil, kita punya yang namanya Yamaha Method itu, metode Yamaha itu memang pakai pendengaran. Karena musik ya, setelah itu tentu saja mereka pasti akan bisa membaca, pasti. Tapi pendengaran yang pertama kali. Dan kita punya keistimewaan juga group lesson ya. Seperti tadi Kenan juga bilang, di group lesson itu istilahnya
semua murid-murid itu bisa istilahnya apa ya, saling menantang ya kan. Walaupun tidak terucapkan, tapi oh dia main seperti ini ya, saya juga mau main seperti ini contohnya. Jadi saling memberikan support walaupun kadang-kadang tidak diucapkan, apalagi anak kecil ya. Iya, dan kreativitas itu. Ini yang paling utama juga di Yamaha. Jadi anak-anak itu, murid-murid tidak hanya belajar memainkan lagu yang udah ada, enggak. Tapi mulai dari kecil sudah dipupuk kreativitasnya dengan membuat pertama sekali memberikan iringan dari satu melodi yang namanya 9 chord ini apa sih, seperti itu. Cocok nggak dengan melodi ini? Akhirnya jadi aransemen sederhana, akhirnya komposisi. Iya. Itu keunikannya. Nah, terus kalau untuk program junior course nih, nah itu mungkin boleh dijelasin lagi mungkin Kak Susan seperti apa? Ini juga produk junior course dulu nih. Jadi waktu Kenan namanya masih KMA ya kan ya, kursus musik anak ya. Karena Yamaha itu dia akan selalu observe terus tentang bagaimanakah kondisi ya manusia dan terutama anak-anak kecil ya, karena core course-nya ini adalah junior course di Yamaha. Jadi dulu waktu Kenan tuh namanya kursus musik anak. Kemudian waktu tahun 2007 itu kita reform kurikulumnya yang tidak berubah ya, hanya ganti bukunya, isinya musik-musiknya lebih disesuaikan dengan pada masa itu. Namanya dulu waktu itu JMC Junior Music Course. Nah, dan baru nih di tahun ini namanya sekarang New Primary Course ini bukunya. Nah, ini ya, jadi secara filosofi tidak berubah. Nah, tetapi karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman terus ya, jadi macam-macam yang kita sesuaikan. Jadi aransemen lagu-lagunya lebih disesuaikan lagi. Lalu yang seperti tadi ya, karena anak-anak dilihat dari Yamaha Music Laboratory di Jepang itu melakukan observasi penelitian, ternyata keterampilan jari anak-anak itu juga berkembang lebih pesat sekarang. Jadi kalau di masa di JMC dulu namanya Junior Music Course, pada saat tahun 4 tahun, anak-anak 4 tahun, kita waktu itu namanya JMC buku 1, sekarang ini New Primary Course tahun kedua, karena kita programnya sekarang dari usia 3 tahun, itu program 3 tahun. Ya. Waktu itu ada 3 tahun namanya Music Wonderland, sekarang jadi satu semua namanya New Primary Course. Nah, jadi pada saat usia yang sama dulu di JMC, sekarang bukunya ini, mereka sudah akan memainkan lagu lebih banyak dan bisa main 2 tangan. Kalau dulu buku 2 baru mulai 2 tangan, seperti itu. Karena memang berdasarkan penelitian yang terakhir itu keterampilan jari-jari sekarang lebih cepat berkembangnya. Ya selain telinga tentu saja. Iya. Dan yang seperti saya tadi cerita juga ya, karena menyesuaikan ya dengan perkembangan zaman. Sekarang kita juga ada yang namanya Canvas Learning Management System. Jadi anak-anak mungkin saya boleh kasih lihat Kak Kevin ya. Boleh. Kelihatan nggak di kameranya? Nanti boleh di zoom ya Kak ya? Boleh. Ya, jadi nah ini seperti ini contohnya. Jadi anak-anak bisa mendapatkan musik-musiknya, bahkan ada contoh-contoh permainan video bagaimana seperti itu lagunya. Ada di sini semuanya. Nah, ini dan videonya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Tapi kedengeran nggak? Nggak ya? Kedengeran sini? Masuk ya? Nah, jadi ini bentukannya kayak ada gamenya juga, ada quiznya ya? Kan mau main gamenya? Ini seru loh, gamenya loh. Boleh. Ya, kita ada yang namanya Open Forest ini ya. Nah ini, ya, ini seru sekali. Jadi anak-anak belajar untuk kayak dasar-dasar teori musik. Ini dasar-dasar teori musik ya. Bisa di mana saja dan kapan saja. Nah ini contohnya. Akan tarik ini. Tarik ke kemana saja nih? Ada bunyinya. Betul. Nah, seperti itu. Ya, ini namanya Canvas Learning Management System di Yamaha. Ya, seperti itu. Jadi ya, karena menyesuaikan zaman juga ya. Betul. Nah, anak-anak sekarang mungkin mobile sekali kan, pakai gadget semua ya. Iya. Dan jadi dia bisa mendapatkan musik-musiknya, video-video contoh permainan, ataupun seperti tadi, dia bermain dasar-dasar teori musik seperti main rasanya. Nah, padahal mereka belajar. Nah, terus nih Kak Susan sama Kak Kinan, kenapa sih orang tua ini harus mendaftarkan anaknya yang mau berlatih musik di Yamaha Music School nih? Kak Susan sama Kak Kinan. Karena kita unik tadi ya kan, timely education, terus kreativitas ya, dan ya benar-benar timely education itu kita apa istilahnya harus pada usia ini
tahapannya ini dan yang paling bagus loh gitu loh. Iya. Seperti itu kayak ini yang apa namanya? Golden Age ya. Golden Age. Ini kalau udah kelewat nggak akan kembali. Jadi kemampuan pendengaran itu akan melesat sekali pada usia emas ini. Kalau sudah lewat bisa dilatih. Tapi tidak semaksimal, tidak 100% seperti pada saat usia 3 sampai 6 tahun. Iya. Jadi memang harus. Dan ini kebetulan bulan ini kita sedang yang namanya early registration period. Bulan November. Jadi untuk pembukaan kelas grup di bulan Februari. Kalau kursus bukan yang grup anak-anak ini sebenarnya setiap bulan papa mama bisa mendaftar ya. Dan tentu saja tidak ada kata terlambat sih. Kan music for everyone. Jadi nggak ada kata terlambat. Semua bisa belajar pasti. Tapi kalau papa mama punya anak yang masih usia 3 sampai 6, ini waktunya ya. Nanti pembukaan kelas di Februari. Februari tahun depan. Iya. Itu semua outlet ya? Semua outlet sama. Iya. Jadi memang sekarang ini lagi ada November ya, selama 1 bulan ya. Itu namanya early registration. Iya. Nah, kalau Kak Kinan sendiri kenapa nih? Selain itu kalau di Yamaha itu salah satu sekolah musik yang bisa menyediakan wadah untuk konser, tampil, yang salah satu yang paling banyak. Karena kita di per instrumen itu hampir ada platformnya sih, hampir ada acaranya. Kita bisa ngomongin kompetisi, ada kompetisi piano, kompetisi elektron. Kalau ngomong alat-alat yang lain, ada kompetisi biola, vokal, gitar, drum, kompetisi band juga ada grup. Dan setelah itu levelnya, tingkatannya nggak cuma kita bisa bilang ada tingkat sekolah musik regional, nasional, bahkan juga Asia Pasifik dan internasional. Di mana yang ini rutin diadakan tiap tahun. Dan hampir tiap tahun sebenarnya kalau murid Indonesia ya, karena mungkin pengajar kita kualitas Indonesia salah satu yang oke lah di dunia itu selalu aktif ikutan konser. Bulan Desember ini akan ada 3 murid dari Indonesia tanding di Yamaha Electron Festival Grand Final itu di Tokyo. Lalu bulan Januari juga ada yang tadi saya bilang Yamaha International Highlight Concert. Dan baru bulan Juli Agustus kemarin ya itu ada Yamaha YGPC Junior Piano Competition dari seluruh dunia. Jadi berjenjang. Iya, betul. Itu yang pasti disediakan wadah-wadah buat kompetisi ya. Betul. Kompetisi dan konser. Iya, minggu depan tanggal 30 kita ada concert ensemble. Jadi panggungnya besar. Itu satu panggung ada piano dan ada 15 elektron. Jadi ini mulai dari yang kecil-kecil nih. Iya, jadi sebenarnya dari tingkat sekolah musik itu sudah ada dari bulan Juli sampai September kemarin. Lalu kita ada seleksi siapa yang berhasil masuk ke tingkat nasional. Nah, nanti tanggal 30 tuh tingkat nasional. Sekitar 600 lebih dari 650 anak nanti. Iya. Banyak juga ya. Banyak berdatangan dari kota-kota di seluruh Indonesia. Iya, nasional. Itu namanya Music My Friend Ensemble Concert. Iya. Kayak pesta lah itu untuk anak-anak, guru-guru dan orang tua. Ketemuan semua ya, reuni ya. Semua dan mereka bermusik, senang. Lalu kita ada nyanyi bersama seperti itu. Dan selain itu pun ada satu lagi sebenarnya kalau Yamaha itu sudah standarisasi ya. Jadi seluruh sekolah musik Yamaha itu ada ukuran minimal, ada pengajarnya pun kualitasnya kita seleksi dari pusat. Jadi semua tuh sudah standar. Dan selalu ada trainingnya kalau untuk mengajar. Jadi kita berkala secara setiap periode tuh ada trainingnya. Kalau istilahnya guru yang baru pun kita training dulu. Jadi nggak terima guru langsung dia mengajar, tidak. Training ini cara mengajar Yamaha seperti itu. Jadi para mami and daddy jangan ragu ya untuk milih Yamaha Music School ya. Tentu saja. Ini kita Kak Kinan dan juga Kak Susan kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Jadi udah banyak yang masuk nih pertanyaannya. Banyak ya. Jadi nanti gantian aja ya jawabnya ya. Nah, ini dari Esther nih. Nah, untuk usia anak 3 tahun lebih baik belajar nyanyi atau alat musik, Kak? Apakah memungkinkan anak bisa bermain alat musik apabila orang tua tidak bisa bermain alat musik? Mungkin dari Kak Susan aja ya yang jawab ya. Ntar kita tambahin deh sekali ya. Ini pertanyaan bagus nih. Iya. Jadi usia 3 tahun ya. Nah, kalau di Yamaha kan kita ini namanya New Primary Course. Jadi di sini anak-anak belajar, tentu saja dalam kelas ada bernyanyi juga. Ya. Tapi anak-anak usia 3 ini mereka ada yang sudah bisa bernyanyi 1 lagu full. Tapi banyak juga yang belum. Hanya ujung-ujungnya saja misalnya. Ya, tapi dia sudah bisa merasakan musik tersebut. Jadi memang kalau mau dibilang belajar nyanyi atau main alat, sebaiknya dua-duanya.
Oke. Jadi kita di New Primary Course ini juga sudah mulai bermain alat. Ya, jadi karena yang tadi ya, keterampilan jari sekarang lebih cepat. Betul. Jadi usia 3 mereka juga sudah akan mengenal notasi untuk dimainkan, dan di akhir tahun pelajarannya di usia 3 ini, jadi waktu mau masuk ke tahun kedua ya, mereka sudah bisa memainkan satu lagu dengan ini, jari tangan kanan. Oke. Oh, saya tangan kanan ini. Saya biasa kalau ngajar mirror soal. Jadi ini murid-murid ikut tangan kanan. Tangan kanan. Ya, jadi mereka bermain musik juga sebaiknya sih ada alat yang dimainkan juga. Ya. Jadi alat musik paling natural pertama tentu saja ini ya, suara ya. Pasti ya. Ini yang paling natural yang tanpa dipelajari pun anak begitu lahir langsung wah ya. Iya, betul. Itu juga musik ya. Itu musik yang sangat indah. Nah, tapi kalau dia bisa dibarengi dengan ada bermain alat, nah ini juga akan pasti lebih baik. Dan seperti tadi yang saya cerita, alat musik yang paling dasar yang untuk bisa gampang ya dimainkan anak-anak ini memang yang berjenis keyboard. Karena do re mi-nya bisa terlihat ya, visualnya enak ya. Karena kalau gitar contohnya ya, atau main flute atau apa itu tidak kelihatan di mana letak do re mi. Iya, seperti itu. Jadi ya cocoknya memang kalau bisa dua-duanya. Iya, seperti ya. Kalau program New Primary Course kita sih udah langsung di dalam itu. Bermain musik dan juga bernyanyi ya. Jadi Betul, ya. ada di dalamnya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya mungkin boleh Kak Kinan ya yang menjawab ya. Iya. Bagaimana cara, ini dari Elizabeth, bagaimana cara agar anak mau berproses, biasanya mereka mengalami kegagalan, belum bisa berkembang saat mempelajari step-step awal, lalu bosan dan hilang minat. Mohon masukannya. Oke, ini sebenarnya juga terjadi di saya waktu umur sekitar setahun mulai ngeles, nggak 2 tahun. Itu karena dari program yang sebelumnya mungkin baru perkenalan, mulai masuk ke program yang jauh lebih sulit, yang dimana itu saya harus menantang diri sendiri dan harus menghabiskan banyak waktu untuk latihan. Kalau bisa dibilang hilang minat itu saya rasa mungkin hampir karena faktor ini deh, lebih ke eksternal, mungkin karena tantangannya terlalu sulit atau mungkin ada yang sedikit kurang nyaman di dalam kelas. Kalau waktu itu ada baiknya lebih dikomunikasikan, mungkin apakah mau sesuatu untuk bisa bilang sistemnya reward sih kalau saya dulu main satu lagu bagus, bisa kedua kemungkinan dapat stiker besar bagus atau es krim, dan itu salah satu yang memotivasi saya, makanya jadinya seperti ini sekarang karena sering berhasil dan sering dapat es krim. Cuma kalau bisa dibilang anak itu susah untuk dipaksakan sih ya. Kalau saya waktu kecil sebenarnya belum terlalu tertarik sama musik, cuma karena memang dulu nggak ada waktu, nggak ada kegiatan. Karena saya di rumah cuma nonton TV sama orang tua, akhirnya dilesin, dan melalui itu energi saya terpakai dan ada teman-teman juga. Ini juga boleh sih. Kalau misalkan bisa ada kelas yang ada teman-temannya, kelas grup, itu biasanya relatif lebih bertahan dan minatnya juga akan tumbuh, karena selain belajar musik, motivasi untuk anak itu untuk datang adalah untuk teman-teman. Jadi ya, belajar sambil bermain, benar-benar buat anak-anak. Gitu. Ya, saya ingat dulu Kenan datang selalu lebih awal, tapi dia main-main dulu di depan. Main dulu. Ya, terus masuk kelas, nanti pulang juga main-main lagi. Tapi waktu itu dia pernah yang hujan masuk ke dalam, mainnya bukan main game, main ya itu piano, elektron gitu. Ya, itu mungkin udah lebih ini ya, lebih suka ya jadinya ya. Iya. Ya, mungkin anak-anak ya mungkin seperti itu ya. Saya juga dulu begitu sih. Tapi ya tentu saja waktu zaman saya mungkin lebih bedanya. Waktu itu nggak ada mainan. Jadi itu adalah mainan saya. Nah, seperti itu. Ya kalau ke depan terus sekarang ya, apalagi sekarang ya mainan tambah banyak ya Ken ya. Iya. Stasiun TV juga kan 24 jam apapun itu, dan ya itu sosial media ya, gadget apa semuanya. Memang akan iya betul sekali Papa Mama, ini pasti tantangannya lebih besar. Betul ya. Jadi mungkin bisa juga dengan ya kadang-kadang ada yang ya pro kontra ya tentang reward ya, sistem reward ya. Tapi di Yamaha juga ada yang kayak ini nih, kita ada stiker. Jadi kalau anak-anak sudah buat PR, gurunya kasih stiker gitu. Dan mungkin stiker sebenarnya gampang diperoleh di mana-mana. Tapi pada saat karena dia melakukan sesuatu, ya lalu dia mendapatkan oh ini rewardnya, senang. Ya, seperti itu, beda. Walaupun stiker di mana-mana ada. Betul. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Esther lagi nih.
di Tangerang. Untuk kursus musik sebaiknya dilakukan di studio atau guru datang ke rumah. Mungkin boleh dijawab Kak Susan mungkin. Atau Kak Kinan. Kalau saya pribadi merasakan pada saat kita datang ke satu sekolah musik, itu berasa belajar. Setuju. Pada saat di rumah nggak rasa belajar ya. Setuju. Di rumah untuk latihan aja ya. jadi Iya ya. betul, nggak rasa ini seperti mau. Kan kalau di rumah kan seperti apa ya? Contohnya anak-anak hanya dengan ya baju rumah, ya kadang tidak bersepatu seperti itu ya. Jadi ini sehubungan dengan disiplin diri juga sih. Pada saat dia mau pergi ke sekolah musik untuk pergi lesson, dia sudah harus siap, dia sudah harus bisa perhitungkan saya akan di jalan berapa lama. Walaupun ya mungkin yang bawa kendaraan kan papanya atau supirnya ya, tapi kan dia sudah harus bersiap sebelumnya. Betul. Kalau pada saat di rumah karena di rumah gitu ya, jadi kadang-kadang mereka juga misalnya guru datang, lalu mereka yang rasanya apa ya, masih senang leleh atau masih sedang nonton apa. Ini kalau saya pribadi merasa kurang Kurang ya. Iya, betul ya. Jadi untuk anak-anak lebih exciting juga buat mereka. Mereka keluar ke jalanan dulu, dan lihat jalanan sebelum sampai di satu tempat Betul. belajar. Nanti ketemu teman juga. Iya, ya kan? betul. Gitu. Di rumah hanya saya dan guru. Iya, seperti itu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Rosi nih di Tangerang. Halo Kak, saya ingin bertanya, biasanya kalau lagi latihan piano, rasanya sulit mengkoordinasikan tangan kiri dengan tangan kanan. Sebenarnya bagaimana ya Kak cara yang tepat untuk melatihnya? Thank you. Latihan pasti kita ada yang namanya partial practice. Ya, jadi bertahap. Dan kalau langsung mungkin ada pada saat kita sampai di satu masa ya. Jadi gini, kalau ditanya kadang-kadang saya suka ada pertanyaan, kapan sih mulai bisa main lagu? Misal contoh seperti itu. Lagu seperti apa dulu, tahap mana? Karena anak kecil pun tadi yang ini dia akhir tahun buku 1 ini sudah bisa main lagu. Walaupun baru satu tangan kanan aja gitu contohnya ya. Nah, jadi sama halnya juga dengan yang tadi ya, kanan kiri. Kita kalau yang mulai kanan kiri dari anak-anak misalnya contohnya dari anak-anak. Kita mulai kanan dulu. Misalnya, itu kan berarti bertahap. Setelah kanan bisa, kiri, bertahap. Lalu baru mereka saling mendengarkan kalau dalam grup kelas, temannya main kanan, saya main kiri, lalu gantian. Jadi maksudnya untuk saling mendengarkan. Karena ini sangat penting ya, kerjasama kan. Betul. Jadi selain di grup lesson itu, selain mereka belajar sama teman-teman, tantangan seperti tadi yang Kenan bilang ada tantangan karena melihat temannya udah bisa, juga mereka belajar bekerja sama. Kalau ini main temponya cepat, ini main tempo lambat, nggak jadi lagu ya. Nah, jadi harus sama-sama saling mendengarkan. Ini juga sangat baik sekali. Nah, ini jadi setelah itu baru mulai koordinasi kanan kiri yang dimana mungkin hanya satu birama dulu diulang-ulang. Nah, ini juga melatih juga mental anak-anak untuk sabar dan gigih. Jadi ulang lagi. Saya bagian ini belum terlalu bisa, ulang lagi. Pasti bisa akhirnya. Nah, tapi kalau dia udah sampai tahap di sini misalnya ya, di sini lagu yang 2 tangan di sini mungkin langsung bisa. Iya, seperti itu. Kuncinya sabar. Iya, Kuncinya betul. sabar ya. Sabar. Nah, ini dari Alisa, sepertinya ini panjang, kayaknya ini testimoni nih. Oh, gitu. Ya kan? Katanya dari orang tua murid Stella Maris ya Kak, ya betul ya? Oke. Dari Kita orang bacain tua ya. siswa, ya. Ini dari Alisa. Izin berbagi pengalaman soal pembelajaran musik anak di Yamaha Music School. Anak saya di usia 3 tahun sudah join Yamaha dari kelas MW, betul ya bacanya? Music Wonderland MW, dulu. JMC, JXC. Oh, sekarang berarti sudah sekitar SD kelas 2 mungkin ya? Ini tadi orang tua dari siapa Kak? Oh, oke. Usianya belum tahu ya. Dan ambil kelas piano forte juga waktu usianya 6 tahun. Pernah join Electon Idol di Palembang, waktu itu jurinya adalah Kak Kenan katanya. Mungkin udah lama ya? Udah lama. Nih kayaknya. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih pada Yamaha karena metode pembelajaran musik usia dini untuk anak sangat tepat untuk menumbuhkan sense of music pada anak. Anak saya sekarang sudah 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun punya kemampuan perfect pitch. Ini memang thanks to metode pembelajaran usia dini di Yamaha. Sangat aktif bermain musik karena benar-benar jadi hobi di samping math dan sepak bola. Rajin ikut kompetisi piano dan sudah selesai grade
8 ABRSM. Oh. Oke. Dan memang kemampuan bermusik itu sangat berperan pada percaya diri sehingga kemampuan akademisnya bisa berimbang sekali dan kemampuan sosialisasinya. Anak saya adalah pemenang Putra Stella Maris 2024 dan sekarang Wah. jadi President of Student Council. Oh, kayaknya Oh. Rajamin ya. Oh, Selamat. Rajamin. Ya. Oke. Jadi Rajamin ini kelas 11 Kak sekarang. SMA kelas 11 Di gitu. Stella Maris ya? Di Stella Maris Gading Serpong. Oke, dan once again thanks untuk Yamaha, salah satu keputusan terbaik yang saya buat untuk anak saya meskipun saya dan suami sama-sama tidak punya kemampuan bermusik. Adalah memasukkan ke Yamaha saat usianya masih 3 tahun. Weh. Jadi benar-benar ya metodenya top banget ya jadi ya. Iya. Oke. Karena itu merangsang otak ya memang ya. Jadi pada saat berkegiatan musik itu, saya pernah dulu diskusi dengan psikolog. Dia bilang di otak kita itu ada neuron-neuron yang kalau dia beradu ini akan meningkatkan kecerdasan. Yeah. Nah, pada saat aktivitas musik itu katanya ini heboh sekali nih neuron-neuronnya. Ya tadi yang saya sempat bilang Kenan ini nggak pernah kesulitan di sekolah. Walaupun dia di musik dari kecil dia sudah serius, dari kecil kelihatan sih minatnya seriusnya ya. Tapi sempat jadi ketua OSIS ya kan? Iya. Sama kayak Raja jadi ya tadi ya. Sama-sama. Seorang Isyana juga dulu ketua OSIS. Oh. Iya, oh ya Isyana kan juga, Isyana Saraswati itu juga siswa sekolah musik Yamaha. Oke. Iya, jadi walaupun waktunya banyak pada saat mulai, mungkin SMP, SMA ya Kenan ya, mulai kelihatan Mulai banget serius. seriusnya di musik dan banyak menghabiskan waktu di kegiatan musik. Tapi ternyata sekolahnya nggak ketinggalan, ya bahkan ya bisa berprestasi juga di sekolah. Ya seperti Betul. tadi Rajamin itu ya. Ya Betul. selamat ya Mama ya. Testimoninya jujur. Oke. Iya betul. Nah tadi saya lupa jawab yang tadi bagaimana kalau orang tua nggak bisa musik. Nah ini Ibu Alisa ini ya? Ibu Iya. Esther. Esther ya? Oh yang Ah. Esther ya? Oke. Iya. Jadi ya ini sudah satu contoh ya. Dia tidak bermusik. Betul. Sama Iya. orang tua saya juga tidak bermusik. Iya. Kenan bagaimana Papa? Cuma dari papa tapi gitaran seadanya aja. Oh, oke. Bukan yang emang aktif bisa. Iya. aktif. Jadi bisa karena music is for everyone. I see. Semua orang Oke. Nah, ini mungkin kita 2 pertanyaan lagi yang mungkin ya Kak ya. Ini dari JJ di Tangsel. Apakah wajar kalau anak lebih berpengaruh oleh musik TikTok daripada lagu anak tradisional? Positif atau negatif nih? Memang kalau ini soal paparan sih, waktu. Jadi karena sekarang sosial media sangat gampang untuk diakses. Jadi memang kalau dari TikTok itu sangat cepat ya informasi semua dan memang time attention span-nya itu sangat pendek ya bilangnya ya kayak 10 under 10 second banget. Jadi memang kalau setiap hari kita buka ya TikTok dan scroll terus itu yang akan terpapar ke diri kita sendiri. Dan makin sekarang memang antusiasme menuju musik-musik tradisional itu sedikit sebenarnya ada timbul lagi dari berbagai macam, misalkan rekan-rekan musisi itu mereka banyak bikin tradisional modern, tapi mungkin memang secara kuantitas masih belum sebanyak musik-musik jedang-jedung kalau kita bisa bilang begitu sekarang. Dan ini memang PR sih kita, kalau misalkan saya lihat juga teman-teman saya sudah ada yang jadi orang tua, mereka membatasi anaknya secara waktu di ya bisa dibilang dalam penggunaan sosial media. Dan kalau ada juga teman saya yang anaknya umur 4 tahun dikasih les tari Bali dan ternyata anaknya suka, dan dari situ minat belajar musik tradisionalnya pun tarian tradisionalnya juga bisa tumbuh. Soalnya kembali lagi Otomatis sih. musik kan pada saat dia menari itu ada musik nih, Iya, musik betul. tradisional. Betul. Iya, jadi ya sama sih kalau menurut saya memang tergantung dari setiap ya orang tua ya. Jadi kalau ada porsinya yang diberikan untuk musik tradisional atau klasikal musik itu lebih banyak, otomatis dia kan banyak denger ya, apalagi di usia emas tadi masuk itu pasti. Nah dia minatnya ke sana pasti akan lebih juga. Tapi kalau sehari-hari musiknya ya dari sosial media yang tadi katanya musik TikTok seperti itu, ya itu yang masuk. Nah, oke. Nah, ini kita juga dapat pertanyaan dari live IG-nya Yamaha Music School ya. Kita sapa dulu mungkin ya. Halo. Halo. Oke, nah ini ada yang bertanya nih dari Intan nih. Selamat sore, saya Intan dari Jogja. Saat ini anak saya kursus di Yamaha kelas
JXC4. Mohon tipsnya Kak, bagaimana selalu memotivasi agar anak stabil dalam berlatih di rumah. Thank you. Oh, ya kalau stabil pasti butuh support dari orang tua juga. Ya, jadi komunikasi dengan guru kelas gitu ya, ini juga penting. Jadi supaya guru kelas juga tahu kondisi anak seperti apa. Karena mereka kadang-kadang turun naiknya itu terpengaruh dari keadaan sekitar sih. Betul. Pada saat dia sedang capek ya, pasti otomatis ya ada berkurang minatnya. Entah mungkin sekolah sedang sibuk atau dia ya sedang kadang-kadang hanya karena di kelas ada bentrok sedikit dengan teman gitu misalnya, itu akan pengaruh kemana-mana untuk anak-anak. Nah jadi mungkin anak-anak lebih di apa ya, ada jadwal buat anak-anak seperti ini. Setiap hari apa latihan atau setiap hari sebentar-sebentar. Contohnya karena masih JXC 4 ya, masih sekitar usianya 8 tahunan lagi baru ya. Nah, jadi pada saat dia mulai jenuh ya tadi ya sebentar diajak keluar dari dunia itu sedikit aja, lalu kembali lagi seperti itu. Mungkin ini akan lebih stabil, tapi yang pasti namanya anak-anak kalau kita minta untuk komitmen 100% dengan sendiri komitmen itu tidak mungkin. Jadi pasti orang tua yang harus tarik ulur, pasti. Iya. Jadi sekali lagi jangan pernah apa ya? Bukannya kita nggak mau mendengarkan anak ya, tapi terlalu menuruti. Itu jangan. Itu nggak bagus ya. Nggak baik, iya. Tapi karena anak-anak belum tahu. Pada saat nanti dia besar dia baru tahu. Biasanya banyak itu yang siswa-siswa yang udah dewasa lalu kembali lagi ke sini setelah dia besar, setelah dewasa ya. Untung ya dulu mama saya nggak ikutin saya. Kalau saya dulu bilang saya mau berhenti, mama saya ikutin saya. Saya pikir saya akan menyesal. Nah, walaupun akhirnya dia bukan jadi musisi, bukan jadi guru musik juga, bukan. Tapi dia bilang saya rasa manfaat sangat banyak. Ya seperti itu. Ya. Jadi ya selalu support aja mama papa. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Kak dari aku. Nah, mungkin ini buat papi mami atau yang lagi teman-teman yang lagi nonton, kalau ingin tahu lebih lanjut sekolah Yamaha Music School nih, bisa kepoin di mana sih? Mungkin ada IG-nya nggak? Nama IG-nya apa nih? Bisa kepoin di Sekolah Musik Yamaha ID. Instagramnya ya. Instagramnya. Iya, Facebook juga ada. Ya, lalu kita ada website juga, id.yamaha. Di situ juga bisa lihat lokasi-lokasi sekolah musik Yamaha di seluruh Indonesia. Ya, jadi karena ini yang nonton pasti dari mana-mana ya. Betul. Tadi ada yang dari Palembang, ada yang dari Tangerang dan sebagainya. Jadi sudah pasti ada. Ya, jadi kalau mau bertanya juga bisa lewat DM kita juga ada. Ya, ini kebetulan nih pas banget nih kita pas podcastnya lagi masa early registration untuk papa mama apalagi yang punya anak-anak yang usianya 3-6 tahun. Ya, waktunya tepat sekali. Oke, tadi untuk usia 3 tahun bisa ngikut di kelas apa tadi? New primary course. Oke. Ya, bahkan kita ada yang usia 2 tahun kok. Oke. Karena semakin dini semakin baik. Nah, ini dia nih tokoh yang selalu hadir di kelas usia 2 tahun namanya si Papau. Oke. Ini dia selalu akan ada di dalam kelas yang usia 2 tahun namanya musik fantasi. Oke. Iya, jadi anak-anak kalau lihat Papel ini seperti teman. Iya. Oke. Dan ini juga, ini tadi tasnya Kak. Mungkin ini kalau daftar ya jadi ya. Oh, ini kalau siswa. Ya, ini tas ada 2 macam sih. Ya, jadi ini untuk yang new primary course tahun pertama yang usia 3 tahun. Ya, jadi bukunya yang kuning tadi ya. Lalu ada stiker di dalamnya juga ya. Kalau pada saat dia masuk ke tahun kedua atau buat anak-anak yang dia baru masuk di tahun kedua, ya itu juga bisa. Karena kalau tahun kedua itu tahun terakhir boleh masuk. Tahun ketiga nggak bisa lagi, dia harus dari tahun kedua atau tahun pertama, seperti itu. Nah ini yang untuk tahun kedua. Ya, jadi ada tas, ada buku seperti itu. Ada papaunya juga. Oke, gini. Oh. Iya, jadi semuanya memang dirancang supaya untuk anak-anak menarik ya, supaya mereka minatnya untuk berlatih belajar. Karena kami yakin pada saat orang tua itu mengikut sertakan anak-anaknya ke dalam satu lembaga kursus apapun ya, termasuk kursus musik, pasti semua orang tua tidak ingin anaknya stop sebenarnya. Ya, kalau bisa lanjut terus sampai selesai itu akan jadi satu kebanggaan yang luar biasa buat orang tua. Ya, jadi kami juga mau mendukung itu semuanya ya. Jadi dari materi selalu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan pasti tadi timely education sesuai dengan anak-anak ya. Dan kita juga
ada wadah-wadahnya ya untuk anak-anak tampil, berkompetisi, dan komunikasi antara guru dan orang tua juga kita selalu ingatkan para guru untuk selalu berkomunikasi ya, karena kita ada training guru kan selalu kan ya, yang berkala itu. Nah jadi mungkin memang papa mama sekarang boleh kepoin sekolah musik Yamaha IDE. Oke. Nah ini waktunya sudah hampir 1 jam. Iya. Terima kasih untuk Kak Kina, terima kasih untuk Kak Susan sudah mau berbagi ilmunya, sudah berbagi pengalaman tentang Yamaha Music School ini. Nah sekali lagi thank you sudah mau collab. Semoga nanti ada collab berikutnya ya. Terima kasih juga Stella Maris ya, udah kita collab sama-sama. Dan ya kedatangannya di Yamaha Music Center hari ini. Betul, oke. Nah, nantikan teman-teman podcast Tema Talk berikutnya setiap hari Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece pastinya. Nah, mungkin ada bocoran kah untuk minggu depan? Oh, Putra Putri Stella Maris BSD. Nanti podcast ya. Oke. Nah, jangan BSD lupa yang saya pernah ke sana ya? BSD belum. Ya. Oh, nanti kapan-kapan saya mau berkunjung deh. Boleh. Soalnya yang saya waktu itu di mana ya? Di Serpong ya. Betul. Oke, nah jangan sampai ketinggalan karena benar-benar podcastnya gratis ya, free ya. Oh oke. Kak mungkin pemilihan itunya? Oh Bu Susan ya. Oke, mungkin Bu Susan boleh menginformasikan buat para penanya tadi yang mendapatkan satu orang satu voucher MAP bagi yang beruntung. Mungkin namanya boleh dibacakan sekarang. Ibu Esther ya tadi ya? Oke, Ibu Esther. Ibu Esther tadi ada 2 pertanyaan ya dia? Iya, tadi nanyanya 2 kali. Iya. Oh, yang satu testimoni ya? Iya, betul. Ibu Esther. Lalu Ibu Alisa. Oke. Dan satu lagi ini ibu ya? Ibu atau bapak ini? JJ? JJ tadi bapak. Oke. Bagi Ibu Esther tadi Aprilia ya, dan juga JJ nantinya akan dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris. Pastikan nomor yang tadi tertera bisa dihubungin ya. Oke, kalau begitu kami pamit undur diri. Saya Kevin dan juga Kak Kenan. Oke, dan juga Susan. Oke, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.